Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar teman-teman Cafe Puisi? Kita tetap bahagia dan apalagi hari ini hari yang sangat istimewa. Kita kedatangan tamu yang spesial, luar biasa, yaitu Mbak Antik dan Mas Igor sebagai pengacara. Tepuk tangan dulu nih. Biasanya kita ditemenin Bang Bongsor. Bang Bongsor nggak bisa masuk hari ini karena lagi sakit. Kayaknya corona. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Karena anak dan istrinya juga ketularan. Mudah-mudahan Bang Bongsor cepat sembuh. Amin. Jadi kita langsung aja. Saya kasih intro ya. Mbak Antik ini istrinya Mas Franky Sahila Tua. Beliau adalah musisi senior, musisi legenda dengan lagu-lagu yang sangat terkenal. Salah satu contohnya adalah Perjalanan, Musim Bunga ya. Dan masih banyak lagi. Biskota, itu Biskota ini menemani era saya itu waktu kecil hingga remaja itu dengerin lagu-lagunya Mas Franky. Cuma persoalannya adalah ketika lagu itu begitu banyak, begitu populer, itu sampai lupa siapa pemiliknya. Sehingga kita kadang-kadang memakai itu tanpa izin dulu. Nah itu yang dialami oleh karya-karya Mas Franky. Mas Franky-nya sudah almarhum. Nah tentu saja kan ada ahli warisnya, ada istrinya yang mempunyai hak ekonomi, hak kekayaan intelektual dari karya itu. Nah kita akan bertanya dengan Mbak Antik. Apa kabar Mbak Antik? Baik Mas Teguh. Jadi langsung aja Mbak Antik, itu juga udah di berita-berita udah banyak ya tentang iya lagu-lagunya Mas Franky yang dipakai di Asian Games. Terus juga di PON gitu. Bisa ceritain awalnya gimana? Terus nanti Mas Igor jelasin secara hukumnya ya. Baik. Ya. Iya. Jadi pada waktu itu yang sekarang lagi proses ya, Mas Teguh ya. Itu lagu Aku Papua. Iya. Itu saya laporkan sekitar bulan November awal ya. 2021. Itu 22 Oktober. Itu PON ada di 22 Oktober. Ya. Itu saya lihat sendiri di televisi. Lalu saya laporkan kepada Mas Igor. Nah prosesnya di bulan November. Jadi kayaknya sekarang umurnya mau 1 tahun ini Mas. Tapi belum selesai Mas. Belum digubris ya. Iya belum digubris. Mudah-mudahan dengan curhat di sini ada solusi ya. Kita bareng-bareng mudah-mudahan persoalan cepat beres gitu kan. Iya betul. Amin. Nah terus selanjutnya Mas Igor lah. Ya paling nggak itu tuntutannya apa Mbak? Dengan setelah melapor kan pasti ada keinginannya merasa lega, merasa pas apabila bagaimana? Iya, sebetulnya sudah ada peraturan ya Mas ya. Setiap acara-acara besar maupun acara setengah besar, mereka harus lapor, harus minta izin kepada pencipta, gitu kan. Nah saya itu padahal di acara itu ada edokodologi yang mana kenal betul sama almarhum. Juga beliau sering pakai lagu Aku Papua. Kenapa mereka enggak kasih tahu? Mbak Antik ada kok nomor WA-nya. Sebenarnya saya juga orangnya gampang. Iya kan? Nggak ada susah mau dipakai asal izin. Terus bagaimana mencocokkan gitu aja kan? Tapi itu sudah dilewatin sama mereka, berarti ada apa ya Mas, tidak ada satu etika. Tidak ada etika. Apa menganggap bahwa Franky sudah nggak ada kok. Masa sih nanti ahli warisnya mau mau menuntut mungkin ya. Gitu Bu ya. Mungkin ya Mas ya. Jadi untuk itu Mas Igor, saya berkawan sudah lama sama Mas Igor. Saya minta tolong Mas Igor dan Mas Igor sangat antusias sekali. Oke, Mbak Antik, nanti saya ini. Begitulah cerita pertamanya seperti itu. Ya, kalau Mas Teguh tanya apa sih keinginan saya? Sebetulnya etika saja. Tapi ketika etika itu tidak dipakai, berarti satu pelanggaran. Sebuah pelanggaran itu mahal.
Ya kan Mas, kalau enggak nanti semua make. Jadi selain hak ekonomi ada hak pelanggaran kan? Kan istilahnya hak minta maaf itu biasanya kan yang saya tahu misalnya ada konser atau apa, dia mau nyanyikan lagu apa, repertoire kan udah ada itu. Itu langsung dicari tuh, yang ngarya siapa datengin langsung diberesin dulu, betul. Baru ini digelar konser atau ininya. Yang benar kan begitu kan? Umumnya juga begitu. Mau di luar negeri, mau di mana-mana kayak gitu. Jadi ketika nyanyi itu udah tenggorokannya logro gitu lah. Udah lega lah, Sudah lega. Nah Mas Igor, kira-kira ini pelanggarannya pasal berapa atau apa? Ini kalau bahasa hukum kan pasti seperti itu. Pasal-pasalnya. Apakah ada delik atau tidak? Nah misalnya kan di situ tuh. Baik. Jadi yang saya mau sampaikan adalah ini perkara hak cipta karena mengenai tentang pelanggaran lagu, ya. Di sini lagu apa yang dilanggar atau hak apa? Setiap ada pencipta lagu menghasilkan suatu lagu itu ada dua hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak ekonomi ini salah satunya adalah mechanical right, ya. Jadi hak untuk menggandakan namanya, hak untuk menggandakan. Nah, ada juga hak performing dan hak menggandakan. Kalau performing itu lebih ke pertunjukan gitu ya. Nah, ini lebih fokus terhadap penggandaannya. Jadi penggandaan ini diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ini pasal 9. Di dalam pasal 9 itu ada hak penggandaan yang harus dilalui sebelum di setel atau sebelum dinyanyikan. Pasti ada proses duplicating ya? Iya, ya tadi repertoire tadi pada saat ada katalog lagu yang ingin dinyanyikan itu harus sudah berizin. Udah beres. Jadi lagu masuk di dalam suatu repertoire itu sudah beres harusnya. Nah, di sini karena tidak ada izin atau apa namanya memberitahukan dulu gitu ya kepada ahli waris, maka pelanggaran terhadap pasal 9 ini masuk di pasal 113 yaitu pidana. Nah, ada ketentuan di situ. Nah, ini sudah kita laporkan, ini sudah kita adukan kepada pihak yang berwajib. Kalau nggak salah November 2021. November ya. Betul, udah mau 1 tahun nih gitu ya. Saya tidak tahu kenapa ada hambatan seperti apa, tapi mudah-mudahan setelah muncul di sini nih kita curhat sama Mas Teguh dan teman-teman, harus ada tindak lanjut karena ini contoh satu dari pencipta lagu yang merasa dirugikan. Belum pencipta lagu yang lainnya. Apabila penanganan perkaranya seperti ini, jadi saya pikir mungkin akan berdampak ke yang lainnya juga. Sebagai informasi, yang kita laporkan adalah channel Sekretariat Presiden. Mengapa seperti itu? Karena lagu Frankie ya, lagu almarhum berjudul Aku Papua dinyanyikan di dalam PON 20 di Papua sekitar Oktober 2021. Nah, di situ diupload di Sekretariat Presiden. Nah, jadi yang mengupload itu bukan orang perorangan atau siapa? Ini pemerintah. Pemerintah yang mengupload. Jadi kita menemukan secara visual ada lagu dinyanyikan di channel Sekretariat Presiden. Itu yang kita laporkan. Terus bagaimana sekarang tindak lanjutnya? Kita sudah pernah dipertemukan. Di WAMI. Di WAMI sudah dipertemukan dengan orang yang mengaku sebagai perwakilan dari IO PON 20 tersebut. Nah, di dalam IO tersebut, di dalam pertemuan tersebut, perwakilan IO tersebut langsung meminta maaf. Di dalam pertemuannya langsung meminta maaf dan beliau secara nyata bahwa dia hilaf
dia tidak meminta izin terlebih dahulu. Jadi saya rasa sudah lengkap, sudah perbuatannya juga sudah diiyakan, tidak ada masalah lagi. Tinggal sekarang penyelesaiannya seperti apa. Iya. Jadi artinya dengan dia minta maaf berarti mengakui kesalahan. Mengakui kesalahannya berarti kan, berarti ada sesuatu yang tidak wajar di situ. Begitu. Artinya tinggal penyelesaian yang lain-lain ya. Betul. Penyelesaian yang lain-lain ya, karena kan dia udah mengakui bahwa dia hilaf, salah. Oke. Karena ada pihak yang dirugikan, nah kerugian itu yang harus diganti kan, istilahnya. Betul. Gitu kan. Pidana itu sebenarnya ultimum remedium bahasa hukumnya, yaitu upaya terakhir jika ada upaya yang bisa menyelesaikan lebih cepat. Iya. Nah, karena ini kita berkaitannya langsung dengan pemerintah yang mengerti dengan keadaan para pencipta lagu, digunakan tanpa izin sudah jelas, tinggal penyelesaiannya tanpa harus pidana. Meskipun kita sudah melaporkan. Iya. Begitu. Oh, udah melaporkan ya? Sudah melaporkan ke kita. mana? Kita ke PPNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Kekayaan Intelektual. Oh, langsung ke situ ya? Langsung ke situ, karena kita mengkerucut instansi inilah yang ahli tentang kekayaan intelektual. Begitu. Saya suka gini Mas, lagu Aku Papua itu Frankie ciptakan itu ada kawan orang Papua yang dekat sama kita, ya. Dari situ Frankie ada inspirasi dan dia benar-benar menggali betul-betul. Dia senang sekali, dia ciptakan yang saya pikirkan ya Mas ya. Lagu ini luar biasa. Sebetulnya ini sebuah lagu apa ya, kayak perenungan banget ya. Buat saudara-saudara kita di Papua itu sesuatu pride mereka, sebuah harga diri mereka sebetulnya. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Dan memang betul, setiap saya lihat di acara-acara TV ada Ibu Menteri yang dulu dari Papua pun ditanya, Ibu bagaimana mengenai Papua? Yang dijawab ya syair daripada lagu Aku Papua itu, Mas. Oh, itu menjadi referensi untuk menjelaskan Papua ya. Iya, untuk menjelaskan Papua itu bisa referensi. Ngambil dari lagunya Mas Frankie itu ya. Luar biasa itu. Iya. Artinya ini lagu juga bukan hanya perenungan tapi reportase juga kan, penggalian dari teman Papua itu ya. Iya. Pride dari jadi Frankie merasa bahwa jangan kalian rendah hati dengan warna kulit. Kalian juga hebat kok. Kalian tuh hebat. Bangga. Kalian harus bangga dengan seorang Aku Papua. Jadi orang Papua. Tapi ini lagu kedua kan. Sebelumnya kan Kemesraan konon juga ngalamin nasib yang sama ya. Nah ini biar inget aja. Iya. Kemesraan di momen apa? Asian Games ya? Asian Games. Asian Games ya. Mesraan. Iya tahu. Iya. Masa nggak tahu Cang? Itu kan lagu sejuta umat. Wah, lagu itu banyak yang nyanyikan itu. Waktu itu Mas belum kenal. Belum kenal dekat sama Mas Igor. Nah. Itu juga nggak ada penyelesaiannya Kemesraan. Saya sudah lapor kepada Ketua WAMI dan responnya yaitu sebagai apa Mas? Kalau lagu dipakai itu apa? Kayak spontanitas gitu mungkin. Bukan. Jadi royaltinya tuh performing right. Gitu loh. Jatuhnya jadi hak pertunjukan. Hak pertunjukan gitu. Hak mengumumkan. Jadi nggak ada spesialnya gitu tuh ya. nggak ada. Tidak dianggap sebagai penggandaan. Iya. Enggak, itu harusnya spesial karena kan momennya momen event serius besar gitu kan. Iya. Beda Betul. tuh. Makanya dalam hal ini tuh saya sering diminta tolong sama Falcon. Jadi tolong cari lagu ini penciptanya siapa, ahli warisnya siapa. Nah. Selalu begitu tuh. Nah. Bahkan bukan hanya untuk lagu ini siapa, terus suruh nyusuri keluarganya misalnya, mau digali ceritanya segala macam. Saya sering diminta tolong. Iya. Jadi artinya sebelum mau ini Udah selesai gitu ya. Ini berkaitan ini hak cipta, hak royalti itu diselesaikan. Bahkan saya pernah nulis status di Facebook, saya nyuplik dari puisi karyanya Hamzat Rangkuti, penyair kan. Aku ingin menghapus bibirmu
aku ingin menghapus bekas bibirnya di bibirmu dengan bibirku. Kira-kira kayak gitulah. Pak Navin yang punya Falcon tuh tertarik, cari Hamzat Terang Putih. Terus dikembangkan dari kata-kata itu. Dari Benggala yang status saya itu dikembangkan jadi lagu. Terus ada grup band yang cewek-cewek itu loh, yang di Falcon itu. Akhirnya nyanyi lagu. Dia nyanyiin. Di bawah nama Tapi dia. berangkatnya itu padahal ide itu. Ini bukan diambil terus jadikan lagu, enggak. Untuk cuman ide saja ya. Udah dari ide aja dia jujur gitu loh. Jujur, Saya dapat ide dari status ini punyanya Pak Hamzat almarhum juga. Jadi maksudnya itu udah jujur dari awal, jernih di pikiran gitu loh, udah suci di pikiran. Jadi kesananya udah enak. Iya. Ya. Ide kan. Ide aja udah gitu ya. Ide aja sudah minta izin ya kan. Saya ceritain karena ini baik ya. Jadi perlu ditularkan. Jadi itu sebenarnya jujur bahwa gue dapat ide ini dari ini. Ya udah. Kasih lah gitu. Dihargai. Kita datangin ke rumahnya. Langsung. Iya. Langsung. Makanya kalau ditanya nilainya berapa, tidak ternilai. Iya, betul. Ya. Dari ide bisa double ide, Benar, triple ide, ya kan? Iya. Ini beliau Betul. langsung jadi nyanyi gitu kan, dinyanyikan kan, jadi duit kan. Gitu. Aku ingin menghapus bekas bibirnya di bibirmu dengan bibirku. Nah, wah itu kan jarang ya. Iya, akhirnya jadi lagu. Sulit Yang nulis lagu Mas Fajar kalau nggak salah itu. Itu tahun berapa tuh Mas? Ya 2000 sekian lah. 2000 sekian ya? Mas Par masih ada ya? 2009, 2010 lah. Sekitar itu. Iya. Di tangan seniman mah langsung Jadi kan. iya. Terus gimana lagi nih Mas nih? Puisi. Ini aku udah. Saya minum dulu. Minum dulu. Nggak tawarin lu, Cang. Udah awal tadi tawarin nih. Hak memang hanya terdiri dari 3 huruf. H, A, dan K. Tapi mempunyai makna yang dalam dan luas. Memperjuangkannya bisa seluruh kehidupanmu. Memperjuangkannya adalah ibadah. Jihad di jalan agama. Memang boleh saja tidak mengejar hak kamu selagi tidak mengganggu kehidupanmu. Tapi jangan sekali-kali mengganggu hak orang lain. Sebab jika mengganggu hak orang lain, artinya mengganggu hidup orang lain. Mengganggu akhlak dirimu sendiri. Ketuhanan yang kau yakini. Sebab jika mengganggu hak, tak cukup bertobat pada Tuhan. Kau pun harus meminta maaf dan keikhlasan kepada mereka yang telah kau langgar. Mungkin dengan cara membayarnya. Setiap manusia lahir mempunyai hak. Hak hidup, hak punya tempat tinggal, hak punya nama, hak punya pekerjaan, dan hak karya cipta, dan hak-hak lain. Jangan sekali-sekali melanggar hak karya orang lain. Di sana ada air mata dan keringat, ada darah dan kenangan, ada perjuangan dan pemikiran. Jika kau merampok karya ciptanya, bukan hanya mengambil hak ekonominya saja, tapi kenangan, keringat, air mata, dan perjuangan. Kau punya hak, mereka juga punya hak. Hidup seimbanglah di lautan hak. Hormati hak orang lain, itulah kewajiban. Sebab hakmu dibatasi hak orang lain. Terima kasih. Itu hak, mudah-mudahan cukup
Apalagi Cang, ada pesan Cang? Ya. Atau pertanyaan yang masih tertinggal? Kalau pertanyaan sih kayaknya udah cukup banyak Mas Teguh tanya. Belum. Oh, belum banyak ya? Banyak. Oh, belum Lu kan banyak. nyimak lu. Bukan udah banyak tentang Enggak ya, kronologis kita hukumnya, berdoa lah mudah-mudahan ya. jangan sampai Amin. kasus aku Papua jangan seperti kemesraan. Betul. Nanti nggak mesra lagi. Mesra lagi. Iya. Kemesraan dinyanyikan indah tuh, Oh, indah kemesraan ini wah itu lagu tapi- sejuta umat itu. Dari Iya, anak kecil kan? sampai Makanya. Masa kita mesti ke Bapak Presiden terus? Nah. Mas ya loh. Iyalah, Kayaknya iyalah. sekarang Ya, kasus-kasus persoalan gini kita jangan sebentar ke Bapak Presiden. Jangan lagi. semuanya Terus- langsung ya kan Terus presiden ini- pekerjaannya ini- banyak nah, lah. nah Iya. terus ini para penegak hukum ini bagaimana? Makanya. Kalau semuanya harus Bapak Presiden, Iya, harus Bapak iya. Presiden. Presiden udah Apapun mendelegasikan Bapak ke Presiden, gitu ke kan? tugasnya masing-masing gitu kan. Iya. Mas Igor ada pesan lain atau harapan Iya, atau harapannya. Ya, harapan saya sebagai praktisi dan khususnya praktisi konsultan kekayaan intelektual, hal seperti ini tolong pemerintah lebih aware. Iya. Lebih aware dalam bukan pada saat setelah sudah melanggar, tapi bentuk preventif. Jangan sampai terjadi pelanggaran seperti ini lagi di kemudian hari. Gitu. Iya. Ada pesan Ad? Udah cukup terwakili udah. Oh, terwakili. Sama siapa diwakilinya nih? Ngomong-ngomong warung laris gak nih hari ini nih? Warung laris gak nih? Iya, Maksudnya mudah-mudahan sih laris nih. Lumayan nih Mas. Lumayan udah. Alhamdulillah. Yang penting bersyukur ya Bersyukur kan. lah. Ya. Gimana tagline-nya? Alhamdulillah. Badan Kenyang badannya, Badannya, sehat jiwanya. sehat jiwanya. Nah, Iya, itu yang penting. Kenyang badannya, sehat jiwanya. Jadi pikirannya plong Plong, gitu. ya. Gitu. Oke, teman-teman KP Puisi, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai sini. Tapi bagi yang baru nonton, jangan lupa subscribe. Ya kan. Subscribe. Atau kalau memang ini menarik, share lah ke teman-teman yang lain. Like juga boleh. Jadi ini obrolan yang walaupun kita banyak ketawa, tapi sangat dalam. Sangat serius. Ini menyangkut hak orang lain, menyangkut hak hidup, menyangkut karya cipta. Jadi ini obrolan yang sangat serius. Jadi dari Cafe Puisi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Antik, kepada Mas Igor yang udah menyempatkan Sama-sama. waktunya ke Sama-sama. sini. Datang. Mudah-mudahan Terima kasih setelah juga. datang ke sini Bisa Ada terselesaikan. respon ya? bisa terselesaikan. Ada respon. Amin. Ada respon selesai. dari respon, iya. ada respon Betul, dari betul. pihak-pihak yang Pihak terkait. terkait. Ya mudah-mudahan kemesraan juga bisa. Ya, Nyaut. walaupun udah lampau Sudah itu lampau. tetap di ini ya. Tetap didengar. Iya Iya. didengar kan, Betul. Iya. gitu. Dan utamanya aku Papua yang masih hangat. panas juga. Masih hangat. Ya. Ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selayaknya kita berterima kasih kepada leluhur kita. Kepada Aji Saka yang telah mengenalkan aksara. Di saat bangsa-bangsa lain belum mengenal peradaban, belum mengenal susastra. Ono coroko